Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok eh, material non-logam ferronikel dan paduannya. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi. Anggota kelompok yang pertama adalah Dimas Rido Pambudi, NIM belakang 112. Yang kedua adalah Nafi Anandiano, NIM 114. Yang ketiga Danito Wahyudiansyah, NIM 117. Ada Fauzi Setiawan, NIM 121. Yang terakhir adalah Rian Galip Pranata, NIM 135. Pengertian nikel. Nikel adalah salah satu logam mineral yang banyak ditemukan di kerak bumi dengan warna dasar putih, keperakan, mengkilat, sedikit keemasan, dan cukup keras. Nikel murni memiliki tekstur bubuk dengan reaksi kimia lebih pekat dan mudah bereaksi dengan udara suhu normal. Dengan nikel, Anda bisa menghidupkan ponsel yang saat ini Anda pakai karena salah satu dasar pembuatan baterai adalah komponen litium yang berasal dari nikel. Nikel akan mendidih pada titik lebur sangat tinggi, yakni 2.900 derajat Celcius lebih. Hal ini membuktikan bahwa ketahanan nikel untuk bidang industri atau lainnya. Silakan. Oke, selanjutnya ada karakteristik nikel. Karakteristik nikel yang pertama adalah nama nikel, lambangnya adalah Ni, nomor atom 28, deret kimia logam transisi, golongan 8B, periode 4, penampilan kemilau dan metalik, massa atom 58,6934 gram per mol, konfigurasi elektron AR 3D84S2. Izin melanjutkan. Bentuk kristalin nikel. Nikel memiliki struktur kristal yang khas yang disebut sebagai struktur kristal kubik berpusat muka atau face-centered kubik FCC. Dalam struktur kristal ini, atom-atom nikel tersusun dalam susunan 3 dimensi yang teratur. Dalam struktur kristal FCC, setiap atom nikel di tengah-tengah kubus berpusat muka atau setiap wajah kubus memiliki satu atom nikel dan terdapat jumlah atom nikel di sudut-sudut kubus. Setiap atom nikel berbagi tetangga-tetangga dengan 6 atom nikel lainnya, membentuk 3 lapisan atom nikel yang bersebelahan. Slide selanjutnya. Sifat mekanik kimia nikel. 1. Kestabilan kimia. Nikel adalah logam yang relatif stabil secara kimia. Ia tahan terhadap reaksi dengan air, oksigen, dan sebagian besar zat kimia biasa. 2. Reaktivitas. Secara umum, nikel memiliki reaktivitas kimia yang rendah. Namun, ia dapat bereaksi dengan asam kuat seperti asam klorida atau HCl, atau asam sulfat atau H2SO4, menghasilkan garam klorida atau nikel sulfat serta gas hidrogen. Yang ketiga, korosi. Nikel memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi. Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi di mana tahan terhadap korosi sangat penting, seperti dalam industri kimia. Yang keempat, pengoksidasi.
Nikel dapat mengalami oksidasi saat berputar udara dan kelembapan. Ini menghasilkan pembentukan lapisan oksida pada permukaannya yang seringkali berwarna kehijauan. Next. Sifat mekanik fisika nikel. Yang pertama, warna dan kilau. Nikel memiliki warna putih, keperakan, dan kilau logam yang menarik. Namun, ketika teroksidasi atau terpapar lingkungan tertentu. Yang kedua adalah kepadatan. Kepadatan nikel adalah sekitar 8,9 gram per sentimeter kubik. Ini menjadikannya logam yang relatif berat. Yang ketiga adalah konduktivitas listrik. Nikel memiliki konduktivitas listrik yang baik, sehingga sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan konduktor listrik yang efisien seperti kabel listrik dan komponen elektronik. Yang keempat adalah konduktivitas thermal. Nikel juga memiliki konduktivitas thermal yang tinggi. Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi yang membutuhkan transfer panas yang efisien, seperti dalam peralatan pemanas dan pertukaran panas. Pengaplikasian nikel. 1. Industri pengecoran. Nikel sering digunakan dalam industri pengecoran untuk menciptakan logam paduan yang kuat dan tahan korosi. Paduan nikel korium misalnya banyak digunakan dalam produksi suku cadang mesin, komponen pesawat terbang, dan peralatan industri yang membutuhkan ketahanan terhadap suhu tinggi dan korosi. Yang kedua, industri kimia. Nikel digunakan dalam industri kimia sebagai katalis dalam berbagai reaksi kimia. Nikel juga dapat digunakan dalam pembuatan baterai, seperti baterai nikel kadmium Ni CD dan baterai nikel logam hidrida atau NiMH. 3. Industri elektronik. Nikel digunakan dalam produksi berbagai komponen elektronik, termasuk kontak elektrik, konektor, dan lapisan pelindung pada permukaan logam. Nikel juga digunakan dalam produksi kabel listrik dan kawat. Oke, pengaplikasian nikel selanjutnya adalah untuk industri peralatan rumah tangga. Nikel sering digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti oven, kompor, lemari es, dan mesin cuci. Nikel memberikan perlindungan terhadap korosi dan memberikan tampilan yang menarik pada permukaan logam. 5. Peralatan medis. Nikel digunakan dalam peralatan medis seperti alat bedah, implan ortopedi, dan instrumen medis. Nikel memiliki sifat yang tahan korosi dan biokompatibel, sehingga cocok untuk penggunaan dalam konteks medis. 6. Perhiasan. Nikel juga digunakan dalam pembuatan perhiasan, terutama sebagai lapisan pada perhiasan berlogam lainnya. Namun penting untuk dicatat bahwa beberapa orang memiliki alergi terhadap nikel, sehingga perhiasan dengan kandungan nikel yang tinggi dapat menyebabkan reaksi alergi pada mereka. Next. Sin melanjutkan nikel dan paduannya. Nikel, kronium, besi sejumlah campuran logam. Pada rangkaian ini digunakan sebagai campuran logam hambatan listrik. Komposisinya 80 Ni sampai 20 Cr atau kromel A, nikrom V, dan 60 Ni, 16 Cr, 24 Fe atau kromel C, nikrome, yang secara luas digunakan untuk elemen pemanas elektrik. Inconel atau 76 Ni, 16 Cr, 18 Fe telah terkenal dalam kemampuannya untuk menahan pemanasan dan pendingin berulang-ulang dalam batasan temperatur 0 sampai 870 Celcius tanpa menjadi rapuh. Dengan penambahan titanium,
2,25 sampai 2,75% dan aluminium 0,4 sampai 1% membuat inkonel menjadi keras. Nikel molybdenium hostelloy atau 57 Ni, 20 Mo, 20 Fe dan hostelloy B 62 Ni, 28 Mo, 5 Fe. Campuran logam yang terkenal dalam series ini. Karakteristik yang terpenting adalah ketahanan yang sangat tinggi dan korosi terhadap hidrogen, fosfor, dan asam yang tidak teroksidasi lainnya. Next. Yang selanjutnya adalah nikel, kromium, molybdenium, iron. Beberapa campuran logam hastelloy yang penting berada pada series ini. Yang baik diketahui dari hastelloy C 50 Ni, 16 Mo, 16 Cr, 5 Fe, 4 Fw. Campuran logam ini tahan terhadap oksidasi dan reduksi atmosfer di atas 1000 Celcius dan mempunyai kekuatan terhadap temperatur yang tinggi. Biasanya digunakan dalam industri kimia untuk pompa, valve, spray, nozzle, dan alat lainnya yang berkontakan dengan oksidasi asam. Hastelloy X 47 Ni, 9 Mo, 22 Cr, 18 Fe yang terkenal dengan ketahanannya terhadap temperatur tinggi dan ketahanannya terhadap oksidasi di atas suhu 1200 Celcius dan digunakan untuk industri pada alat furnace dan jet aircraft parts. Nickel iron, campuran nickel iron yang berkarakteristik terhadap ekspansi termoplastik dan magnetic properties yang membuat campuran logam ini banyak digunakan di berbagai aplikasi. Filar infar di mana campuran logam iron nickel berisi 36% nikel, mempunyai koefisien ekspansi thermal yang rendah untuk semua material. Linfar campuran logam nikel yang tinggi dengan komposisi 36% nikel dan 12 kromium, mempunyai modulus elastisitas yang konstan, range temperatur yang besar. Berikut adalah diagram fasa nikel bercampur dengan tembaga. Silakan Fauzi untuk ditutup presentasinya. Oke, terima kasih. Sekian adalah presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.